Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Khairul Hakim, NIM 2040210084 dari kelas KPI C3. Baik, saya akan memaparkan tentang motivasi komunikasi kelompok. Langsung saja. Mengelola organisasi itu bukan hal yang mudah. Diperlukan banyak elemen dalam pelaksanaannya. Jadi tidak bisa satu orang itu bisa memanage suatu organisasi itu sendiri, itu tidak bisa. Harus saling membutuhkan satu sama lain dan kerja keras untuk memajukan suatu organisasi itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang komunikasi organisasi. Nah, ini ada beberapa tokoh-tokoh dalam teori komunikasi organisasi. Pertama ada Frederick Taylor, terus Henry Fayol, dan juga Max Weber. Itu untuk sebagian orang pasti ada yang asing dengan beberapa tokoh ini, tapi inilah dari sekian banyak tokoh yang disebut sebagai tokoh dalam teori komunikasi. Tapi dari ketiga tokoh ini, Henry Fayol memiliki teori yang memiliki kelebihan dibandingkan kedua tokoh ini. Yaitu kelebihannya teori yang dikemukakan oleh Fayol itu lebih mudah dipahami dan sesuai dengan peradaban zaman sekarang. Artinya itu teorinya yang digunakan Henry Fayol itu bisa terus digunakan sampai sekarang gitu. Jadi mengapa orang-orang lebih memilih teorinya Henry Fayol, karena lebih mudah dipahami dan masih relevan untuk sekarang. Kemudian ada konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan atau leader dalam artikelnya berikut: leadership communication, a critical review and a modest proposal. Itu mengemukakan mengenai dua hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Satu, pemahaman umum tentang manusia dan kehidupan sosial. Kedua itu mempelajari pendekatan leadership yang merekomendasikan hal-hal yang tidak biasa dan tidak bersifat kekuasaan untuk mempelajari kepemimpinan. Nah, kedua uraian itu tadi bisa
bisa dijabarkan lagi. 1. Ide-ide tentang leadership terkait dengan cara pandang kita terhadap masa lalu, masa kini, dan masa datang. 2. Mempersoalkan tentang pimpinan yang secara kebetulan dapat melakukan tindakan kepemimpinan pada kondisi-kondisi tertentu. 3. Apa sebab seorang dapat menjadi pemimpin? Tentang antara konsep sains dan sosial dalam kepemimpinannya. Itulah ya konsep dari kepemimpinan. Kemudian yaitu ada gaya kepemimpinan. Beberapa model teoritis untuk mengenali beragam gaya kepemimpinan. 1. Yaitu White dan Lippitt. White dan Lippitt mengidentifikasikan 3 gaya kepemimpinan. Pertama yaitu authoritarian leaders. Pemimpin melakukan kontrol terhadap keputusan dan tugas, memastikan bahwa rencana yang dibuat bisa dieksekusi dengan benar. Kemudian yaitu democratic leader. Pemimpin lebih berorientasi membimbing dibandingkan mengontrol aktivitas kelompoknya. Kemudian yaitu teori kisi kepemimpinan. Teori kisi kepemimpinan ini dibagi lagi menjadi 5 jenis gaya ekstrim yang dikemukakan dalam model kisi, antara lain 1. Gaya pengalah. Kemudian gaya pemimpin pertengahan. 3. Gaya tim. Keempat, gaya santai. Dan kelima yaitu gaya kerja. Kemudian ada teori 3D. Teori ini menghasilkan 8 gaya kepemimpinan, di mana 4 gaya termasuk kurang efektif dan 4 gaya lainnya dinilai lebih efektif. Kemudian ada teori kepemimpinan situasional yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard. Kemudian ada teori kontinum, dan yang terakhir yaitu teori kebergantungan. Lanjut, yaitu motivasi. Motivasi merupakan hal yang banyak dibicarakan dalam komunikasi, manajemen, dan kepemimpinan. Karena motivasi memiliki kaitan yang erat dengan hal-hal yang menyebabkan seseorang mencurahkan tenaganya, baik secara mental maupun fisik, untuk melakukan sesuatu. Motivasi ini penting dalam komunikasi organisasi, karena jika ada yang bisa memotivasi satu orang atau beberapa orang, itu bisa merecut semangatnya untuk kembali aktif dalam organisasinya itu. Baik itu aktif dalam segi apa dan segi apa, itu motivasi sangat diperlukan dalam komunikasi organisasi. Kemudian ada diskusi yaitu penjabaran konsep-konsep yang terkait dengan komunikasi organisasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi. Terlihat bahwa dalam menerapkan komunikasi dalam organisasi terdapat banyak gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan. Diskusi ini juga sangat penting. Selain motivasi, diskusi itu diperlukan dalam komunikasi organisasi, karena dengan diskusi kita bisa menentukan arah kebijakan dari organisasi itu, bisa mengambil keputusan bersama dan tanpa mengambil keputusan sepihak. Jadi tidak bisa dipungkiri, memang diskusi itu memang sangat perlu dalam komunikasi organisasi. Jika tidak ada diskusi, maka organisasi akan berjalan sesuai dengan keinginan perorangan, tidak keinginan bersama untuk mencapai satu tujuan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.